Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas materi bisnis environment and strategy analysis. Jadi analisis strategi bisnis dan lingkungan bisnis. Kalau kalian ingat di video yang pertama yang kita mendiskusikan tentang segitiga analisis laporan keuangan, di mana ada 4 segitiga ya. Business Environment and Strategy Analysis ini adalah segitiga yang pertama. Jadi dia berada di kalau kalian ingat bagannya dia ada di paling atas. Nah, di sini ya. Jadi segitiga yang pertama. Dan kalau kita lihat di sini dia menjadi sumber atau menjadi referensi bagi accounting analysis segitiga kedua, terus kemudian financial analysis yang segitiga ketiga, dan perspektif analisis. Nah ini menjadi referensi. Apa nih maksudnya? Business Environment and Strategy Analysis ini, segitiga yang pertama ini, dia itu menjadi atap yang istilahnya menaungi gitu, menjadi yaitu tadi ya sumber referensi acuan bagi segitiga-segitiga yang lain. Jadi nanti ketika kita melakukan analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis prospektif, itu harus melihat, harus merefer gitu ya, harus mendasarkan analisis accounting, financial, dan perspektif itu ke analisis business environment and strategy analysis ini. Dan karena dia menjadi dasar, dia menjadi referensi tadi ya, yang menaungi tadi, maka dia dilakukan atau di analisis di bagian yang paling awal atau di bagian pertama gitu. Itu business environment and strategy analysis. Isinya apa? Segitiga yang pertama ini, analisis lingkungan bisnis ini, dia itu sebenarnya terdiri dari business environment itu sendiri dan strategy analysis. Business environment itu kita melihat atau mengoverview atau mengeksplor gitu ya, situasi industrinya seperti apa. Nah, kalau di contoh atau di materi perkuliahan untuk semester ini, kita akan menggunakan contoh mungkin industri farmasi, maka kita kemudian harus melakukan eksplorasi, overview tentang industri farmasi ini selama beberapa waktu ke belakang gitu ya, mungkin 3 atau 5 tahun ke belakang, seperti apa situasi industrinya, baik yang di dalam negeri atau mungkin kalau industrinya ini terkait dengan faktor global gitu ya, terkait dengan negara lain, maka kita juga perlu melihat industri ini di kawasan regional seperti apa, misalnya di ASEAN gitu ya, atau juga kalau faktor kompetisinya ini sudah mendunia, maka kita juga perlu melihat industri ini di dunia itu seperti apa. Jadi kita overview. Nanti kita lihat contohnya di contoh tugas gitu. Terus kemudian kita juga perlu bahas, kita diskusikan rivalry among existing organization. Ini tingkat kompetisi lah gitu ya, di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Apakah kompetisinya itu ketat atau kompetisinya itu cenderung, misalnya perusahaan yang kita analisis dia tuh memegang monopoli gitu, jadi dia lebih kuat daripada yang lain. Tentu ketika perusahaan yang kita analisis misalnya berada di kompetisi yang ketat atau rivalry-nya ini apa tuh namanya ya, ketat ya, rivalry-nya itu sangat tight gitu, maka ketika kita misalnya melakukan analisis prospektif, kita akan memperkirakan growth salesnya perusahaan, tentu kita harus konservatif ya. Kenapa? Karena kompetisinya ketat. Lain ketika misalnya
perusahaan kita monopoli nih, cenderung dia memegang market yang besar gitu, dominan. Maka besaran sales ketika kita melakukan prospective analysis, kita memperkirakan sales ke depan, kita lebih pede gitu sebagai analis untuk menetapkan besaran growth dari sales yang besar. Nah, itu pengaruhnya ke sana. Terus kemudian trade of new entrants, jadi mudah nggak sih pemain baru itu masuk ke industri, masuk ke pasar gitu. Nah, ini ketika barrier atau penghalang gitu dari pemain baru itu tinggi, maksudnya tinggi itu berarti susah gitu masuk ya. Mungkin karena regulasi, mungkin karena sifat industrinya yang sangat ketat, ya itu kemudian menjadikan perusahaan yang kita analisis relatif dalam tanda kutip aman gitu ya, karena pesaing baru itu susah masuk ke pasar. Sebaliknya ketika barriers atau penghalangnya ini rendah, temboknya ini rendah, new entrants atau pemain baru itu gampang masuk ke market, ke pasar, menjadi pesaing, maka kemudian sales kita misalnya nih growth sales kita proyeksikan wah nggak bisa nih tinggi gitu, karena ancaman dari pesaing baru itu selalu ada dan dengan mudah mereka akan masuk ke pasar. Berikutnya, trade of substitute products. Ada nggak sih produk yang bisa mensubstitusi produk kita gitu? Kalau banyak produk sejenis yang bisa dengan gampang mensubstitusi, menggantikan gitu, maka kemudian juga akan berpengaruh ke analisis kita gitu, analisis keuangan, analisis prospektif sekali lagi ya. Karena ya dengan mudah ada produk baru muncul, produk baru ini akan menarik market, menarik pasar, menarik konsumen untuk membeli produk baru tersebut. Produk kita ditinggalkan kalau enggak berinovasi. Nah, ketika substitusi produknya ini besar, maka itu kita lebih konservatif untuk menganalisis atau memberikan asumsi-asumsi growth yang cenderung tinggi. Sebaliknya kalau produk kita itu susah di copy, direplikasi, ditiru gitu ya, substitusinya hampir nggak ada, maka kita cukup pede untuk bisa melihat bahwa value dari bisnis perusahaan yang kita analisis itu akan sustain atau berkelanjutan gitu. Berikutnya, bargaining power of customer. Bargaining power of customer ini atau consumer ini melihat bagaimana sih konsumen itu bergantung nggak sih ke perusahaan kita gitu. Kalau perusahaan kita misalnya nih dominan di pasar, konsumen itu melihat bahwa produk kita itu adalah yang paling bagus gitu ya, top of mind lah istilahnya, menjadi produk andalan customer yang dicari gitu, maka efeknya ketika kita menganalisis, maka kita juga lebih pede gitu ya, karena ya konsumen tuh mau beli produk, pasti yang dibeli adalah produk perusahaan yang kita analisis gitu. Sebaliknya ketika bargaining power of customer-nya itu tinggi, artinya mereka punya posisi tawar yang tinggi, mereka bisa memilih barang yang mereka mau gitu, karena mungkin harga nggak beda jauh, kualitas juga nggak beda jauh, sehingga mereka bisa memilih mana yang mereka mau, maka ini akan menjadikan analisis kita itu menjadi lebih konservatif, lebih berhati-hati gitu. Berikutnya, bargaining power of supplier. Ini sebelumnya kita ngomongin tentang customer, yang sekarang kita tentang supplier. Supplier ini kita juga perlu analisis gitu ya, mereka punya posisi tawar nggak ke perusahaan yang kita analisis. Misalnya nih, perusahaan yang kita analisis ini hanya bergantung ke beberapa supplier, maka ketika supplier ini memutuskan untuk menghentikan atau mengurangi pasokan misalnya bahan baku ke perusahaan kita, maka perusahaan kita kan akan terganggu gitu ya kinerja operasionalnya. Nah, situasi demikian kemudian akan berpengaruh ke sales. Jadi ketika bargaining power of supplier tinggi, maka kita perlu konservatif, berhati-hati. Lain ketika misalnya supplier perusahaan yang kita analisis itu banyak gitu, bargaining powernya berarti rendah. Maka ketika satu supplier tidak bisa memasok raw materials atau bahan baku ke perusahaan kita, maka perusahaan yang kita analisis, maka perusahaan tadi bisa dengan mudah menggantikan
bahan baku itu dengan membeli ke supplier lain. Nah, itu pengaruhnya business environment. Berikutnya analisis strategi, ini terdiri dari berapa? Tiga sih sebenarnya. Yang pertama adalah cost leadership, kemudian product differentiation, dan SWOT analysis ya, strength, weaknesses, opportunities, and threats. Cost leadership ini bagaimana strategi perusahaan untuk membuat costing, untuk membuat struktur biaya dari produknya itu seefektif dan seefisien mungkin gitu ya. Bagian mana yang perlu diefisienkan, yang menjadi cost driver yang membuat costing itu menjadi lebih murah dibandingkan produk dari kompetitor misalnya. Nah, itu yang kemudian dieksplor. Punya nggak perusahaan yang kita analisis ini punya driver ya, cost driver, atau punya satu komponen cost yang dia itu lebih unggul atau lebih efisien atau lebih bisa diefisienkan ya, sehingga dia itu akan membuat produk itu relatif lebih murah atau lebih rendah harganya, costingnya, daripada perusahaan sejenis. Terus berikutnya product differentiation, punya perusahaan yang kita analisis punya nggak sih product differentiation, jadi dia bisa membuat diferensiasi dari produk yang dihasilkan. Diferensiasi produk itu kan berarti macam-macam produk gitu ya, variasi produk yang sebenarnya itu mengcapture atau menyasar konsumen yang sama. Contoh yang paling gampang Indofood kali ya. Indofood kan punya Indomie, punya Supermie, punya apalagi itu Popmie gitu ya, itu semuanya mie lah. Nah, itu diferensiasi produk yang sebenarnya produknya Indofood semua gitu, untuk menyasar konsumen yang sama, yaitu penikmat atau penyuka mie gitu ya. Jadi mau beli Indomie, mau beli Supermie ya, yang untung tetap Indofood. Itu product differentiation. Terus kemudian SWOT analysis, strength and weaknesses. Jadi kita analisis kekuatan dari perusahaan yang kita analisis itu apa, kelemahannya apa, termasuk juga opportunity yang dia punya apa gitu ya, kesempatan ke depan yang dia punya itu apa, sekaligus juga ancaman yang mungkin akan ancaman yang mungkin akan menghambat pencapaian tujuan dari bisnis perusahaan yang kita analisis itu apa. Nah, itu yang kemudian dianalisis. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita lihat untuk contoh di industri penerbangan dan mungkin industri konstruksi ya, yang sudah dilakukan analisisnya di perkuliahan yang semester lalu. Nah, untuk yang semester sekarang, sekali lagi tugas kita adalah melakukan evaluasi bisnis atau valuasi bisnis industri farmasi. Mari kita lihat contohnya.